Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khams fatuhliku. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kuat, sehingga kita bisa bersama-sama untuk hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dapat melakukan sholat subuh dengan berjamaah di Masjid Al-Lafali. Semoga masjid ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kita juga bersyukur kepada Allah karena kita sudah mendekati bulan Ramadan. Bulan yang kita nantikan, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang penuh dengan barokah, penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, surga didekatkan, amal-amal wajib kita dilipatkan 70 kali, amal-amal sunnah kita dianggap seperti amal wajib. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, rasa syukur kita yang sedalam-dalamnya kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga umur kita sampai bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita di bulan itu. Oleh karena itu, maka kita harus mempersiapkan amal terbaik kita di bulan Ramadan. Apakah amal-amal terbaik di bulan Ramadan yang perlu kita siapkan dan perlu kita latihkan, supaya nanti ketika bulan Ramadan tiba kita sudah siap untuk memenuhi bulan Ramadan itu dengan sajian amalan. Ya.
Allah menyajikan kepada kita rahmat, Allah menyajikan kepada kita maghfirah, Allah menyajikan kepada kita as-sakinah, ketenangan. Maka apa yang kita sajikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, sajian yang kita siapkan di bulan Ramadan adalah seperti mana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Pertama, sajian amalan yang perlu kita perbanyak pada saat bulan Ramadan adalah sajian dakwah. Ya, sebagaimana Rasulullah bersabda, ad-dinu nasihah. Liman ya Rasulullah? Qala walillah wali rasulihi wali a'immatil mu'minina wa ammatahu. Bahwa agama adalah nasihat. Maka ketika ditanya oleh Allah, ketika ditanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, bagi siapa itu ya Rasul? Bagi Allah, bagi Rasul, bagi tokoh-tokoh orang mukmin, ya, dan bagi orang mukmin pada umumnya. Semuanya, ya, kita mendapatkan tugas untuk saling memberikan nasihat. Nasihat yang kita buat di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan adalah merupakan bentuk perintah. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kun aliman, jadilah kalian sebagai pemberi nasihat, jadikah kalian sebagai seorang guru, jadikanlah kalian kalian sebagai orang yang bermanfaat ilmunya, supaya kita menyampaikan. Kalau tidak bisa bagaimana? Au muta'aliman, atau kalau tidak bisa maka jadilah kalian sebagai pembelajar, orang yang senantiasa belajar. Karena di balik usaha belajar ada ilmu, dan di balik ilmu ada hikmah, dan di balik hikmah ada kebaikan, dan di balik kebaikan ada rahmat ilahi, ada pertolongan Allah, dan ada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau tidak bisa bagaimana? Au mustami'an. Kalau tidak bisa, maka jadilah Anda sebagai pendengar kebaikan, sebagai pendengar yang baik. Mengapa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena karakter kita dibangun dari apa yang kita ucapkan, dibangun dari apa yang kita pikirkan, dibangun dari apa yang kita dengarkan setiap hari, yang akan mewarnai hati kita. Dan hati kita itulah sesungguhnya yang dapat mewarnai amal-amal perbuatan kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalaupun itu tidak bisa bagaimana? Au muhibban, kata Nabi, kalaupun itu tidak bisa, jadilah kalian golongan orang yang menyenangi terhadap dakwah, menyenangi terhadap belajar, menyenangi terhadap orang yang sedang mendengarkan taklim, ya. Kalau tidak bisa bagaimana? Kata Nabi,
wala takunil khams fatuhliku. Jangan jadikan kalian orang yang kelima, memberi nasihat tidak pernah, melakukan belajar juga suka, mendengar tidak mau, suka juga tidak. Fatuhliku, maka kalian akan masuk kepada golongan orang yang celaka, maka pasti kalian akan celaka. Hadirin rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu maka memperbanyak dakwah ya di bulan Ramadan ini sangat penting ya. Apalagi di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan dakwah itu juga sangat penting. Mengapa? Karena tidak ada perkataan yang lebih baik yang dapat kita ucapkan kecuali adalah waman asamu kaulam mimman da'a ilallah. Ucapan-ucapan yang menyeru manusia agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan ucapan yang terbaik bagi seorang hamba ya. Kenapa terbaik? Karena ucapan inilah yang akan menyebabkan turunnya hidayah, turunnya daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi asbab manusia mengenal Allah. Oleh karena itu sebaik-baik dakwah itu adalah dakwah kepada kebesaran Allah, dakwah kepada akhirat, dakwah kepada kehidupan yang lebih besar. Jangan dakwah kepada dunia, ya, dakwah kepada kebesaran Allah, dakwah kepada akhirat, agar manusia itu menempatkan kehidupan akhirat itu nomor satu. Ya. Kadang-kadang orang tidak tertarik berbicara tentang akhirat, ya, karena apa? Karena orang itu hanya melihat dengan kepala, dengan mata, basarnya lah akhirat orang keton, itu urusan besok ya. Orang kalau tidak memberatkan permasalahan akhirat, maka amal-amal yang dilakukan itu menjadi kurang berbobot. Karena amal-amal yang dilakukan kadang-kadang tendensinya dunia ya. Kalau amal tendensinya dunia, maka amal menjadi tidak berbobot, bahkan amal itu akan kosong melompong ya, tidak bermakna. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua yang perlu diperbanyak di bulan Ramadan dan perlu kita siapkan adalah halaqah taklim. Mengapa halaqah taklim perlu kita perbanyak? Karena dengan halaqah taklim kita akan memperoleh ilmu, dan apabila kita memperoleh ilmu, kita akan memiliki peluang untuk mengamalkan perintah Allah. Dan apabila perintah-perintah Allah banyak kita amalkan, maka pertolongan Allah akan datang kepada kita. Jadi halaqah taklim perlu kita perbanyak di masjid-masjid, di musola-musola, di rumah-rumah, agar hati kita senantiasa ingat kepada perintah Allah, sunnah Rasulullah, bagaimana cara mengamalkan perintah Allah, bagaimana cara mengamalkan sunnah Rasulullah. Hari-hari kita dengarkan, hari-hari kita ucapkan, hari-hari kita amalkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, apa yang perlu kita siapkan menjelang datangnya Ramadan adalah kita melakukan banyak-banyak ibadah, banyak-banyak zikir, baik dalam bentuk sholat wajib, terutama jangan sampai
ketinggalan berjamaah. Bahkan jangan hanya berjamaah tok, jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram daripada imam. Dijaga baik-baik waktunya, dijaga baik-baik kekhusyuannya, dijaga baik-baik daripada syarat dan rukunnya, supaya semua apa yang digariskan dalam sholat bisa kita lakukan dengan sempurna. Sholat sunnahnya, sholat tarawih, ya. Bagi yang meyakini qiyamul lail tambahan silahkan. Kemudian juga sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, sholat sunnah seperti duha dan sebagainya. Kita siapkan, kita mulai latih dari sekarang. Sholat sunnah dijaga, karena kita menjaga yang wajib dengan sunnah. Jantung itu dalam diri kita dijaga dengan tulang, tulang itu dijaga dengan daging, daging itu dijaga dengan kulit, kulit itu dijaga dengan rambut. Begitu juga bagaimana kita menjaga iman. Iman yang ada dalam diri kita perkara mahal. Maka untuk menjaga iman, maka perlu kita siapkan, kita jaga dengan fardu. Untuk menjaga fardu, kita jaga dengan sunnah. Untuk menjaga sunnah, kita jaga dengan adab-adab. Bagaimana supaya iman kita dijaga dengan berlapis-lapis, ya, amalan, ya. Kemudian ibadah dan zikir. Zikir yang perlu diperbanyak ketika kita di bulan Ramadan dan sebenarnya di bulan lain juga, ya. Karena zikir itu perintah Allah. Fadhkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Tapi yang paling penting di antara semua itu salah satunya adalah zikir Al-Qur'an, ya, zikrul Qur'an. Membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Ini adalah cara zikir yang luar biasa. Karena apa? Karena dengan Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala akan lembutkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita. Terlebih lagi dengan memahami hati. Kemudian yang diperbanyak lagi adalah zikir-zikir setelah sholat, ya. Kadang-kadang kita karena sibuk dengan kegiatan tidak sempat zikir, sholat pelencing, ya. Habis sholat kita banyak zikir. Pagi-pagi setelah kita sholat subuh, ya, setelah sholat asar, ya, bukrata wa asila, kita sempatkan untuk zikir, ya. Kadang-kadang kita tidak zikir, ya, di masjid saja tidak zikir. Di masjid dalam keadaan taklim kita masih main HP, mainan game. Karena apa? Karena hatinya sudah kosong dari mengingat Allah, ya. Karena dipenuhi mengingat kepada perkara-perkara harian yang dilakukan, disibukkan, ya. Sehingga perkara-perkara Allah tidak tertarik dengan akhirat, tidak tertarik dengan ilmu, tapi tertarik dengan mainan. Walaupun di majelis ilmu tidak mendengarkan, malah mainan. Itu kadang-kadang sering terjadi hal itu. Maka benar-benar bulan Ramadan ini, ya, besok kita gunakan sebagai wahana untuk menggembleng diri kita. Kemudian yang keempat, amalan yang perlu kita perbanyak adalah bagaimana kita memperbanyak zakat, infak, sedekah, khidmat, pelayanan. Mengapa? Karena hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa zakat itu akan mensucikan harta kita.
infak, sedekah itu akan menyebabkan harta kita akan dilindungi. Ya, mengapa kadang-kadang seseorang itu pendapatannya banyak tapi tidak bisa menikmati, ya, pendapatan banyak tapi sakitnya lebih banyak, pendapatan banyak tapi ditipu orang, pendapatan banyak tapi ya tidak merasakan, ya, bahkan akan memperbanyak hisab saja di akhirat. Mengapa? Karena kurang sedekah, kurang infak, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka perhatikan diri kita. Di bulan Ramadan banyak sedekah-sedekah yang smart, ya. Beli minyak wangi, taruh di musola atau di masjid supaya banyak orang yang pakai. Beli sarung atau sajadah, ya, ditaruh di masjid supaya banyak orang menggunakan dalam sholat. Beli Al-Quran, taruh di musola, di masjid supaya banyak orang yang membaca. Banyak sedekah-sedekah semak, ya, yang tidak terlalu memakan biaya yang banyak, tapi kita akan memperoleh pahala yang banyak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian memberikan berbuka orang yang puasa, walaupun hanya seteguk air minum, itu penting. Ini adalah strategi untuk memperbanyak atau menggandakan amal. Kadang-kadang orang cerdas untuk menggandakan dunia. Wah, saya buka cabang di sana di sini maka penghasilan saya sekian. Itu hitungannya pintar, ya. Tapi tidak pintar menggandakan amal. Padahal sangat mudah dan Allah Subhanahu wa taala memberikan caranya. Rasul memberikan contohnya. Kepengin sholatnya mendapatkan seluruh pahala orang yang berjamaah, ya, maka di samping sholat sendiri dia adzan, ya, suka adzan, maka dia memanggil orang sholat, orang yang datang sholat semuanya jam, pahalanya mengalir kepada yang adzan tanpa mengurangi pahala yang sholat jamaah. Kepengin menggandakan puasa, ya, maka dia memberikan iftar, ya, kepada orang yang puasa, ya, maka dia akan mendapatkan pahalanya orang yang puasa tanpa mengurangi pahalanya dia. Begitu seterusnya, banyak sekali cara-cara menggandakan amal. Tapi terkadang kita itu lupa, ya, padahal bulan itu bulan istimewa, tapi kita kadang-kadang lupa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu maka siapkan mulai dari sekarang, ya, supaya nanti amalan-amalan di bulan Ramadan akan menggandakan daripada amal-amal lain yang lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.